Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu dalam layanan bimbingan klasikal. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Tujuannya adalah agar kalian dapat memahami pentingnya iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati antar umat beragama. Nah, seperti yang kita tahu, setelah memasuki era globalisasi ini ditandai dengan lonjakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat dunia itu terasa transparan, sempit, seakan tidak ada batas. Akibatnya ditemui banyak masalah sosial budaya yang pada umumnya lebih terjadi pada pemuda. Nah, hal ini erat kaitannya dengan realita kehidupan masyarakat yang majemuk, sehingga pergaulan hidupnya sering dipenuhi konflik, baik itu mungkin sesama umat beragama ataupun dengan umat antar beragama. Seharusnya iman dan takwa itu dijadikan pedoman hidup dan dasar pengembangan individu. Hal ini diharapkan agar pemuda atau remaja mampu merubah karakternya yang negatif dan dapat menyelaraskan diri dengan kemajuan globalisasi yang mengarah pada modernisasi. Nah, ini adalah realitasnya di kalangan remaja. Dalam bidang sosial itu muncul berbagai macam karakter remaja yang negatif, misal jiwa feodal, artinya itu asal saya aman. Contohnya seorang pembantu rumah tangga yang hanya diam ketika dilecehkan oleh majikannya hanya karena dia takut dipecat. Kemudian ada juga artistik yang eksotik, pengembangan nilai-nilai budaya yang lebih mengarah pada budaya bersinisasi bangsa barat. Contoh kasus video porno artis yang menggegerkan masyarakat belakangan ini. Selanjutnya juga ada budaya barat teknik timur. Jadi para pemuda itu cenderung mengikuti arus globalisasi tanpa adanya pemikiran maju. Contoh pemudi atau remaja putri banyak menggunakan pakaian yang mini dan gaya hidup hedonis, tapi mereka tidak mampu menemukan temuan-temuan baru yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam bidang ekonomi pun adanya sistem kapitalisme melahirkan banyak koruptor kelas kakap yang menganggap dirinya merupakan pusat kepemimpinan. Padahal iman dan takwa itu sebenarnya sangat berpengaruh dalam era globalisasi. Pengaruh yang pertama, iman dan takwa melenyapkan kepercayaan benda. Sehingga kalau kita memiliki iman dan takwa, kita percaya bahwa kekuasaan itu mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau kita tidak memiliki iman dan takwa, kita akan melihat bahwa ya jabatan, kekuasaan, atau mungkin benda yang lain itu adalah yang berkuasa terhadap diri kita. Nah, dengan iman dan takwa diharapkan kita akan tetap menjadi manusia yang bersyukur dan merasa bahwa memang kekuasaan itu hanya milik Tuhan semata. Selanjutnya itu iman dan takwa menanamkan semangat berani membela yang benar. Nah, mayoritas orang tidak berani untuk mengemukakan pendapat karena mereka takut menghadapi resiko. Orang yang memiliki iman dan takwa itu percaya bahwa dia akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan jika mereka tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini akan menumbuhkan sikap berani untuk mengemukakan pendapat, nggak hanya diam. Jadi kalau misalnya ternyata kita punya iman dan takwa, walaupun ada orang lain yang menyuruh kita melakukan sesuatu yang salah, kita akan berani untuk menolak dan tidak ikut melaksanakan apa yang dia lakukan karena kita tahu itu merupakan sesuatu yang salah. Tapi kalau kita tidak memiliki iman dan takwa, ya kita akan mengikuti saja apa yang disuruh atau apa yang ingin dilakukan oleh orang lain. Padahal kita tahu bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Nah, yang ketiga, itu iman dan takwa menanamkan sikap percaya pada kemampuan diri sendiri. Mayoritas orang memandang bahwa kebutuhan ekonomi itu adalah yang paling utama. Rela menjual apapun yang mereka punya, tidak berusaha terlebih dahulu. Sehingga realitasnya itu untuk pemuda atau remaja, ya, mereka lebih bersikap instan gitu, ingin sukses, tapi tidak ingin melakukan proses. Nah, jika iman dan takwa ini diimplementasikan, maka akan mengikis sikap mengutamakan hasil daripada proses. Mereka akan tahu bahwa untuk mencapai hasil yang baik itu dibutuhkan proses yang panjang, atau ingin kaya itu juga berarti harus usaha, sehingga tindakan kecurangan-kecurangan seperti korupsi itu dapat teratasi secara perlahan. Nah, yang keempat, pengaruh iman dan takwa itu adalah memberikan ketenangan jiwa. Seringkali ya orang itu dilanda keresahan, duka cita,
atau mungkin digoncang oleh keraguan dan kebimbangan. Orang yang beriman hatinya tentram, memiliki keseimbangan dan jiwanya tenang karena Tuhan telah menjanjikan pada umatnya bahwa setiap kebaikan yang mereka tanam pasti akan menuai hasil yang baik. Nah, dengan ketentraman hati, pemikiran akan semakin jernih dan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang pastinya mengembangkan kegiatan kewirausahaan generasi muda. Nah, yang kelima, pengaruh iman dan takwa itu adalah melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Keimanan dan ketakwaan membuat seseorang selalu berbuat ikhlas, tanpa pamrih kecuali ridho Tuhan Yang Maha Esa. Nah, orang yang mendengarkan kata hatinya akan melaksanakan berdasarkan moral dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang harus diterima. Ini akan mendorong sikap saling bekerja sama antar umat beragama, sehingga dalam menghadapi arus globalisasi, tercipta keseimbangan sosial ekonomi masyarakat. Nah, yang terakhir, iman dan takwa itu memberikan keberuntungan. Orang yang beriman selalu berjalan pada arah yang benar, karena Allah membimbing dan mengarahkan pada tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian, orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Nah, ini akan menanamkan sikap optimis pemuda dalam menghadapi arus globalisasi, karena mereka yakin dengan berbekal iman dan takwa dan mengembangkan potensi membangun life skill, memperluas wawasan dan menumbuhkan identitas rasional yang mereka miliki, mereka tidak akan tertinggal dengan kemajuan zaman. Nah, itu tadi adalah pengaruh-pengaruh iman dan takwa di era globalisasi. Ibu harapkan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena iman dan takwa itu suka tidak suka sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.